Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Argo Laksana Jayaningrat, NIM D100220237. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM D100220239. Saya Nur Khalifah Aulia dengan NIM D100220238. Saya Tegar Nugroho dengan NIM D100220240. Di sini kami akan menyampaikan informasi mengenai penerapan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam pembangunan infrastruktur pembangunan ibu kota baru. Berdasarkan jurnal pemindahan ibu kota wujud pengamalan Pancasila, dapat diambil beberapa poin. Yang pertama, percepatan pemindahan ibu kota diyakini bisa meningkatkan dan memeratakan ekonomi di Indonesia. Adapun beberapa faktor pemindahan ibu kota, antara lain 1. Pada saat jam-jam sibuk, beban Jakarta dapat terlihat dengan kemacetan yang sangat parah. Yang kedua, dari survei lingkungan, polusi udara di ibu kota Jakarta juga sangat berat. Dan yang ketiga, tata ruang Jakarta dengan pusat kegiatan yang tersebar membuat shifting transportasi pribadi ke transportasi publik menjadi sulit, dan aturan ganjil genap yang diperluas saat ini semakin menyulitkan warga Jakarta. Dan jika kita cermati, rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini sebagai bentuk pengamalan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Yang kedua, dari jurnal pembangunan ibu kota baru dari kacamata teknik sipil. Beberapa poin yang dapat diambil yaitu pembangunan infrastruktur melibatkan seorang insinyur sipil yang dapat menganalisis setiap permasalahan yang ada dan kemudian dapat mencari solusi yang tepat agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, insinyur memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang dapat berfungsi dengan baik. Selain memiliki peran dalam pembangunan, seorang insinyur juga berperan dalam merekayasa teknik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Pada pembangunan ibu kota baru akan mengusung smart city yang akan menggunakan berbagai teknologi canggih, jadi dibutuhkan kualitas kemampuan yang baik dari insinyur sipil. Relevansi pembangunan infrastruktur dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur adalah suatu sistem fisik suatu daerah atau negara yang memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa sarana transportasi, irigasi, telekomunikasi, listrik, pelabuhan, bandara, dan energi, dan fasilitas publik lain yang akan menunjang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA: 1. Sistem penyediaan air. 2. Sistem pengelolaan air limbah. 3. Fasilitas pengelolaan limbah padat. 4. Fasilitas pengendalian banjir. 5. Fasilitas lintas air dan navigasi. 6. Fasilitas transportasi. 7. Sistem transit publik. 8. Sistem kelistrikan. 9. Fasilitas gas alam. 10. Gedung publik. 11. Fasilitas perumahan publik. 12. Taman kota sebagai daerah resapan. 13. Komunikasi. Perkembangan infrastruktur juga banyak dikembangkan di Indonesia. Mengapa pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diupayakan semaksimal mungkin dan merata? Karena Indonesia merupakan bangsa yang besar. Indonesia merupakan kepulauan yang membutuhkan infrastruktur sebagai penghubung antar daerah. Perkembangan infrastruktur tidak hanya diporoskan di perkotaan saja, melainkan harus juga diberikan investasi infrastruktur di pedesaan, misalnya pembangunan jalan, listrik, dan irigasi. Pembangunan di pedesaan mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan bahkan juga non-pertanian, meningkatkan produksi
produksi pertanian, maka akan sejalan dengan meningkatnya pendapatan warga pedesaan sehingga berdampak dalam upaya pengurangan kemiskinan. Dari jurnal yang berjudul Relevasi Pembangunan Infrastruktur dengan Kesejahteraan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa perkembangan infrastruktur di Indonesia berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah haruslah adil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, karena Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera, melainkan Sabang sampai Merauke yang mempunyai darah dan jiwa yang sama, yaitu Indonesia. Di saat pembangunan infrastruktur merata, maka akan terhubung daerah yang satu dengan yang lain. Perekonomian berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat terjamin, gotong royong antar daerah akan lebih mudah dilakukan. Komunikasi antar daerah terjalin dengan baik. Jiwa Indonesia sama-sama dirasakan sehingga terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian etika profesi keinsinyuran sipil adalah dalam pekerjaan, seorang sarjana teknik atau insinyur pada suatu proyek harus memiliki persyaratan sebagai seorang profesional yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik agar menghasilkan produk yang bermutu, khususnya di bidang infrastruktur, sehingga diharapkan melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adanya kode etik yang mengatur perbuatan seorang insinyur sipil atau sarjana teknik untuk menghindari diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Sehingga dalam bekerja sebaiknya diawali dengan niat yang ikhlas dan komitmen moral yang tinggi agar dapat mengembangkan profesi yang bersangkutan. Penerapan etika profesi memiliki peranan sangat penting dalam dunia keteknik sipilan, khususnya bagi seorang insinyur sipil atau sarjana teknik. Maka dari itu sangat penting pendidikan yang mempelajari etika untuk mendukung profesi sebagai seorang insinyur sipil agar dapat diterapkan di dunia kerja untuk meminimalisir berbagai penyimpangan etika yang terjadi. Seorang insinyur sipil atau sarjana sipil yang telah menerapkan etika atau kode etik keinsinyuran sipil dalam melaksanakan pekerjaan atau proyeknya, maka insinyur dan sarjana teknik sipil tersebut telah mengamalkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena telah melayani masyarakat dengan menghasilkan sarana prasarana berbentuk infrastruktur yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, yang dimana di dalamnya mencakup 15 bab dan 56 pasal. Di antaranya bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya guna hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta pengertian insinyur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 adalah: insinyur merupakan seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Insinyur asing adalah insinyur yang berkewarganegaraan asing. Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana yang membentuk kompetensi keinsinyuran. Uji kompetensi adalah proses penilaian kompetensi keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang keinsinyuran dengan mencakup pada standar kompetensi insinyur. Surat tanda registrasi insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada insinyur yang telah memiliki
sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran. Sekian penyampaian informasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.